Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 13 November 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Peribadatan Yesus. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh merenungkan kembali akan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu juga melingkupi kami, sehingga kami pun boleh diarahkan dan terlebih kami mengerti akan segala rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Lukas 4 ayatnya yang ke-16. Buku Lukas 4 ayat 16 mengatakan, "Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab." Tuhan memanggil umatnya untuk menjadikan hari Sabat sebagai hari yang menyenangkan, sebagaimana ditulis dalam firman-Nya dalam buku Yesaya 58 ayatnya yang ke-13. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Hanya bila mereka mengikuti teladan Kristus, Tuhan atas hari Sabat, maka mereka dapat mengharapkan untuk mengalami sukacita dan kepuasan sejati yang Allah sediakan bagi mereka pada hari itu. Kristus secara teratur beribadah pada hari Sabat dan mengambil bagian dalam berbagai pelayanan serta memberikan pengajaran agama. Sebagaimana hal ini diceritakan di dalam buku Markus 1 ayat 21 dan Markus 3 ayat 1-4. Begitu juga di dalam buku Lukas 4 ayat 16-27 dan Lukas 13 ayatnya yang ke-10. Tetapi ia melakukan lebih dari sekedar beribadah. Ia bersekutu dengan orang lain. Sebagaimana dicatat dalam Markus 1 ayat 29-30 dan buku Lukas 14 ayat 1. Yang mana menghabiskan waktu di luar dan pergi untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemurahan yang suci. Dimanapun ia berada, ia menyembuhkan yang sakit dan yang menderita. Sebagaimana hal ini dicatat dalam Markus 1 ayat 21-31 dan Markus 3 ayat 1-5. Begitu juga di dalam buku Lukas 13 ayatnya yang ke-10-17 dan pasal 14 ayat 2-4. Ketika dikritik karena perbuatannya yang meringankan penderitaan orang, Yesus menjawab, "Boleh berbuat baik pada hari Sabat." Sebagaimana dalam Matius 12 ayat 12. Dan kegiatan penyembuhannya tidak melanggar atau meniadakan Sabat. Ia menghentikan peraturan-peraturan manusia yang berat untuk merusakkan makna hari Sabat sebagai sarana Allah untuk penyegaran dan sukacita rohani. Allah maksudkan agar hari Sabat merupakan hari yang kaya rohani buat manusia. Aktivitas yang meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan adalah tempat. Akan tetapi, mereka yang mengalihkan perhatian dari tujuan itu dan mengubah hari Sabat menjadi hari liburan adalah tidak benar. Tuhan atas hari Sabat mengundang semua orang untuk mengikuti teladannya. Mereka yang menerima panggilannya mengalami hari Sabat sebagai hari yang menyenangkan dengan pesta rohani. Suatu perasaan pendahuluan dari suasana surga. Mereka menemukan bahwa Sabat dirancang oleh Allah untuk mencegah kekecewaan rohani. Pekan demi pekan, hari ke-7 menghibur hati nurani kita. Memastikan kita bahwa meskipun karakter kita belum sempurna, akan tetapi kita dapat berdiri secara utuh di dalam Kristus. Pencapaiannya di Golgota terhitung sebagai penebusan kita, dan kita harus memasuki perhentiannya. Oleh sebab hari Sabat diberikan karena manusia.
maka sudah selayaknya kita menerima berkat Sabat dan menguduskan hari Sabat pada setiap pekan. Kiranya kita semua dapat memelihara hari Sabat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi pengertian bagi kami kembali mengenai tentang peribadatan Sabat. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, menambah iman kerohanian kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.